Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap ceria. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Mei Lestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada video sebelumnya, saya membahas mengenai konsep pendapatan nasional. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian yang ada di suatu negara. Sektor perekonomian terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, air bersih, gas, listrik, restoran, pengangkutan, komunikasi, dan perusahaan jasa lainnya. Nah, sedangkan untuk rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 Pn dikali Qn. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, Q1 adalah jumlah barang ke-1, Pn adalah harga barang seterusnya atau ke N, dan Qn adalah jumlah barang seterusnya atau ke N. Selanjutnya, contoh soal. Yang pertama, diketahui negara X memiliki data tahun 2020 sebagai berikut. Terdapat 3 jenis barang, yaitu ikan mas, baju, dan bola, dengan harga dan jumlah barang masing-masing. Yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan nasional negara X dengan pendekatan produksi. Penyelesaiannya, diketahui 3 jenis barang, yaitu ikan mas, baju, dan bola. Maka diketahui P1-nya adalah harga ikan mas, yaitu Rp5.000. P2-nya adalah harga baju, yaitu Rp8.000. Dan P3-nya adalah harga bola, yaitu Rp2.000. Q1-nya adalah 10, Q2-nya adalah 8, dan Q3-nya adalah 5. Yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan nasional negara X atau disimbolkan dengan Y. Penyelesaiannya, Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3. Maka Y sama dengan P1-nya adalah 5.000 dikali Q1 yaitu 10 ditambah P2-nya 8.000 dikali Q2-nya yaitu 8 ditambah P3-nya adalah 2.000 dikali dengan Q3 yaitu 5. Maka Y sama dengan 50.000 ditambah 64.000 ditambah 10.000. Y sama dengan Rp124.000. Jadi, besarnya pendapatan nasional negara X adalah sebesar Rp124.000. Contoh soal yang kedua, diketahui data negara X tahun 2020 sebagai berikut. Terdapat 3 sektor produksi, yaitu pertanian, peternakan, dan industri, dengan nilai output dan nilai input masing-masing. Yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan nasional negara X dengan pendekatan produksi. Nah, penyelesaiannya yaitu rumusnya nilai tambah sama dengan nilai output dikurang nilai input. Nah, jika dijumlahkan dari ketiga sektor produksi tersebut, pertanian, peternakan, dan industri, nilai outputnya adalah sebesar 7.500
dan nilai inputnya sebesar 3.800. Maka nilai tambahnya adalah sebesar 3.700. Nah, jadi besarnya pendapatan nasional negara X dengan pendekatan produksi adalah sebesar Rp3.700. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Nah, jadi dari penggunaan 4 faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seperti faktor produksi berupa alam tanah. Pemilik akan menerima imbalan yaitu uang sewa. Kemudian dari tenaga kerja akan menerima imbalan berupa upah atau gaji. Dari modal akan menerima imbalan berupa bunga. Dan dari keahlian akan menerima imbalan berupa laba ataupun keuntungan. Jadi, rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu NI sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangan R adalah rent atau sewa, kemudian W atau wage adalah upah atau gaji, kemudian I interest atau bunga, dan P adalah profit atau laba atau keuntungan. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui negara Y memiliki data sebagai berikut. Upah sebesar Rp10.000, sewa sebesar Rp5.000, bunga sebesar Rp3.000, dan laba sebesar Rp4.000. Yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan nasional negara Y dengan pendekatan pendapatan. Penyelesaiannya, diketahui R, rent sebesar Rp5.000, W atau upah sebesar Rp10.000, kemudian I-nya sama dengan Rp3.000 dan P-nya sama dengan Rp4.000. Yang ditanya besarnya pendapatan nasional. Maka rumusnya NI sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Maka 5.000 ditambah 10.000 ditambah 3.000 ditambah 4.000. Maka NI sama dengan Rp22.000. Jadi, besarnya pendapatan nasional negara Y dengan pendekatan pendapatan adalah sebesar Rp22.000. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi seperti rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri dalam satu periode tertentu. Maka rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu NI sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Keterangan C adalah konsumsi dari pelaku kegiatan rumah tangga konsumsi. Kemudian I adalah investasi dari rumah tangga produksi. Kemudian G adalah government atau pengeluaran pemerintah. Kemudian X adalah ekspor dan M adalah impor. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui data negara Z sebagai berikut. Pengeluaran investasi sebesar Rp20.000, pengeluaran konsumsi sebesar Rp13.000, pengeluaran pemerintah sebesar Rp8.000, ekspor Rp7.000, dan impor Rp5.000. Yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan nasional negara Z dengan pendekatan pengeluaran.
Penyelesaiannya diketahui C sebesar Rp13.000, I sebesar Rp20.000, G sebesar Rp8.000, X sebesar Rp7.000, dan M sebesar Rp5.000. Yang ditanya besarnya pendapatan nasional. Maka rumusnya NI sama dengan C tambah I tambah G ditambah X dikurang M. Maka 13.000 ditambah 20.000 ditambah 8.000 ditambah 7.000 dikurang 5.000. Maka hasilnya NI sama dengan 41.000 ditambah 2.000. Maka besarnya NI adalah sebesar Rp43.000. Jadi, besarnya pendapatan nasional negara Z dengan pendekatan pengeluaran adalah sebesar Rp43.000. Demikian pembahasan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap selalu jaga kesehatan dan selalu ceria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.